Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kepaniteraan beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama izinkanlah kami ingin menjelaskan mengenai struktur organisasi kepaniteraan dengan kelompok kami yang berisikan Rizka Hidayati, Binta Lutfiana beserta saya Mu'afa Alif Juan Faiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri. Berdasarkan Perma Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015, kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah naungan ketua pengadilan. Adapun susunan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri terdiri dari panitera muda, panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda khusus, panitera muda hukum, serta kelompok tenaga fungsional kepaniteraan. Sesuai ketentuan Perma pasal 58 Perma nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan kesekretariatan pengadilan, tugas pokok kepaniteraan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kemudian panitera identifikasi jabatan yang pertama yaitu nama jabatan adalah panitera pengadilan negeri. Jenis jabatan tersebut adalah fungsional atau struktural. Fungsi dan tanggung jawab panitera pengadilan negeri yaitu sebagai unsur pembantu pimpinan pengadilan negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua pengadilan negeri. Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi peradilan lainnya kepada semua unsur di lingkungan pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, panitera muda perdata. Kepaniteraan perdata dipimpin oleh seorang panitera muda perdata yang di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf. Fungsi dan tanggung jawab dari panitera muda perdata sendiri adalah melakukan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata gugatan. Tugas dari panitera muda perdata adalah yang pertama, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum. Panitera muda pidana. Kepaniteraan pidana dipimpin oleh seorang panitera muda pidana yang di dalam melaksanakan tugasnya masih dibantu oleh beberapa orang staf. Fungsi dan tanggung jawab dari panitera muda pidana adalah melakukan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. Adapun tugas dari panitera muda pidana adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, memberi nomor register pada setiap perkara pidana dengan cara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya,
menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa, atau kuasanya, serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. Menyimpan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali, serta menyerahkan arsip berkas perkara atau permohonan gerasi kepada panitera muda hukum. Kemudian ada panitera muda khusus. Fungsi dan tanggung jawab dari panmut khusus yaitu melakukan administrasi perkara khusus, mempersiapkan persidangan perkara khusus, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara khusus. Adapun tugas dari panmut khusus yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industri, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, dan perikanan, serta perkara khusus lainnya yang diperlukan. Kemudian membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Kemudian pelaksanaan register perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan, pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kemudian pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum. Setelah itu ada panitera muda hukum. Fungsi dan tanggung jawab dari panitera muda hukum yaitu melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata dan pidana. Dan juga khusus. Adapun tugas dari panmut hukum yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, serta menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa. Selanjutnya yaitu panitera pengganti. Di sini fungsi dan tanggung jawabnya membantu hakim atau majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang, serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terdapat dalam persidangan perkara yang ditangani hakim atau majelis hakim tersebut, berdasarkan penetapan penunjukan panitera pengganti. Tugas jabatannya yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu majelis dalam hal yang pertama membuat penetapan hari sidang, yang kedua membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan atau penetapan berdasarkan naskah konsep putusan atau penetapan hakim atau ketua majelis, melaporkan kepada panitera muda perdata atau pidana tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata atau pidana bila telah diminutasi. Selanjutnya yaitu jurusita. Jurusita atau jurusita pengganti, fungsi dan tanggung jawabnya membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggung jawab kepada dan berada di bawah koordinasi panitera. Tugas jabatannya yaitu melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera, melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah,
melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga, serta membuat berita acaranya, melaksanakan tugasnya di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama. Susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama terdiri atas. Selanjutnya yaitu susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama. Susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama terdiri atas sub kepaniteraan permohonan, sub kepaniteraan gugatan, sub kepaniteraan hukum, dan kelompok tenaga fungsional kepaniteraan. Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pada pasal 97 disebutkan, kepaniteraan pengadilan agama terdiri atas panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum. Berdasarkan susunan organisasi kepaniteraan, maka berikut merupakan tugas masing-masing panitera. Yang pertama, tugas pokok panitera muda permohonan yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Yang kedua yaitu tugas pokok panitera muda gugatan, yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Yang ketiga yaitu tugas pokok panitera muda hukum, yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip perkara, dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, serta melaksanakan tugas lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terima kasih dari kami.